Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazarial Maulana Adim dengan NIM 23410100129. Saya akan menjelaskan tentang implementasi model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang melibatkan serangkaian pembelajaran yang dimulai dengan permasalahan dan kemudian dipelajari untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ciri khas dari pendekatan pembelajaran berbasis masalah adalah melibatkan adanya instruktur atau pendidikan dalam implementasinya. Pelajaran berbasis masalah merupakan salah satu jenis pembelajaran di mana siswa diberikan masalah-masalah yang menghambat kemajuan dalam belajar. Anak memahami bahwa untuk memecahkan suatu masalah diperlukan pengetahuan atau keterampilan. Untuk memanfaatkannya secara maksimal, mereka harus memahami cara memperoleh informasi dan cara menerapkan pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang berfokus pada siswa, di mana siswa belajar secara mandiri dari gurunya dan diberikan pelajaran berdasarkan kebutuhannya. PBL adalah metode pembelajaran yang dianggap lebih efektif daripada kurikulum konvensional yang hanya bertumpu pada kuliah dan praktikum. PBL melibatkan aktivitas belajar seperti kuliah pakar, diskusi kelompok kecil, praktikum di laboratorium, dan keterampilan klinik. PBL mendorong siswa untuk menghadapi masalah kesehatan yang sebenarnya. B. Karakteristik pembelajaran problem based learning. Terdapat 3 ciri pemecahan masalah, yaitu pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas kognitif yang dipengaruhi oleh perilaku. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghindari dari pembelajaran terisolasi dan direksi peserta didik kepada masalah autentik. Yang kedua, pengekangan dari pihak didik dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan lintas disiplin. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan empiris yang terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis. Yang kelima, menghasilkan produk atau jasa dalam hal memasarkannya. 6. Agar siswa dapat menerapkan apa yang mereka dipelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang praktis. Yang ketujuh, pembelajaran berlangsung dalam kelompok kecil kooperatif. Yang ke-8, guru berperan sebagai fasilitator, pemberi inspirasi, dan guru. 9. Masalah direkturisiasi untuk fokus dan meningkatkan pembelajaran. Yang ke-10, masalah merupakan kunci untuk mengatasi hambatan dalam jalan penyelesaian masalah. Yang ke-11, informasi baru diperoleh melalui studi mandiri. C. Langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Proses pembelajaran berbasis masalah terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan seperti guru memberikan salam dan siswa menjawab salam.
Yang kedua, kegiatan utama seperti mengamati, menanyakan, mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah, dan kegiatan penutup. Metode pemecahan masalah dalam sekolah ada 6, yaitu yang pertama meneruskan masalah, yang kedua mengidentifikasi informasi, yang ketiga mengenali pernyataan umum, yang kelima mendapatkan masalah, yang kelima solusi, dan menguji hasil yang keenam. D. Tujuan pembelajaran problem based learning. Problem based learning bertujuan untuk mendorong siswa untuk belajar secara mandiri yang akan bertahan seumur hidup. Metode ini juga menekankan pentingnya kerja tim dan kolaborasi. Yang kedua, berpengaruh pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Problem based learning dapat membantu pembelajaran dengan mendukung, membimbing, dan melacak kemajuan siswa. Di sisi lain, siswa di kelas dapat mengidentifikasi pengetahuan mereka sebelumnya, serta metode dan sumber daya yang diperlakukan untuk berhasil menyelesaikan masalah. Tujuan dari pendekatan problem based learning sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim dan Nur adalah yang pertama membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya untuk fokus dan memecahkan masalah. Yang kedua, pelajari berbagai sudut pandang orang lanjut usia melalui pengalamannya di kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi kelompok peserta didik yang mandiri atau otonom. Manfaat pembelajaran problem based learning. Manfaat belajar problem based learning adalah yang pertama, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpihak kritis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kolaborasi sosial. Yang keempat, pemahaman mendalam tentang materi pelajaran. Yang kelima, pembelajaran kontekstual. Yang keenam, pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketujuh, peningkatan kemandirian siswa. F. Ciri utama pembelajaran problem based learning. 3 pilar utama pendidikan pembelajaran berbasis masalah adalah berbagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah. Pada mata kuliah ini tidak berasumsi bahwa peserta didik hanya akan belajar dengan mengamati, menganalisis, dan kemudian menerapkan materi mata kuliah tersebut. Sebaliknya, melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa akan belajar secara aktif dengan cara mengamati, mengkomunikasikan, mencari, dan mengorganisasikan informasi, dan akhirnya menerapkannya. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran dirancang untuk mengatasi permasalahan. Yang ketiga yaitu di mana pendekatan secara berpikir ilmiah dilakukan untuk
memecahkan masalah. Pendekatan secara berpikir ilmiah yaitu dilakukan untuk memecahkan masalah. Oke, tahapan pembelajaran problem based learning. Tahap pertama, memberikan bimbingan materi pelajaran kepada siswa. Tahap kedua yaitu mengorganisir siswa untuk melakukan penelitian. Tahap ketiga yaitu membantu penelitian individu dan kelompok. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menampilkan karya seni dan pameran terakhir. Tahap kelima yaitu menganalisis dan menilai proses pemecahan masalah. Tetapi dalam kurikulum 2013, tahapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan solusi. Yang keempat yaitu melakukan tindakan strategis. Yang kelima, melihat ulang dan mengevaluasi. Yang keenam yaitu mengumpulkan data dan verifikasi. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan formulasikan eksplanasi. Yang kedelapan, analisis proses inquiry. Yang kesembilan, mengevaluasi pengaruh. Yang ke-10, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ke-11, meningkatkan kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah. Yang ke-12, meningkatkan kemampuan menerapkan konsep. Yang ke-13, meningkatkan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ke-14, meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang ke-15, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Implementasi pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL, cara belajar yang menggunakan masalah dari dunia nyata sebagai konteks utama. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, menganalisis dan berpikir sistematis. Dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Karena PBL dapat meningkatkan inisiatif siswa, meningkatkan motivasi mereka untuk belajar, dan menumbuhkan hubungan interpersonal dalam pembelajaran kelompok. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem based learning. Meskipun metode pembelajaran apapun
termasuk PBL, memiliki kelebihan dan kekurangan. Davis dan Harden 1999 dan Wood 2003. Salah satu keuntungan dari pembelajaran dengan pendekatan PBL adalah bahwa pendekatan ini sangat relevan dengan situasi yang akan dihadapi oleh siswa di masa depan ketika kurikulum disesuaikan dengan masalah klinis. Selain itu, PBL adalah metode pembelajaran yang lebih efektif karena dapat menemukan konsep dasar ilmu sehingga beban belajar siswa tidak berlebihan. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan seperti yang ditunjukkan oleh Sanjaya 2007. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Perlu diperhatikan agar dapat digunakan dengan sukses. Kelebihannya yang pertama yaitu 1. Menantang kemampuan siswa dan memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami masalah dunia nyata dengan menggunakan apa yang mereka ketahui. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan pengetahuan baru dan menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kritis siswa dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan informasi baru. Yang keenam, memberi siswa kesempatan untuk menggunakan pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, meskipun pendidikan formal telah berakhir, minat siswa untuk belajar terus-menerus. Yang kedelapan, menginginkan siswa memahami konsep-konsep yang dipelajari untuk memecahkan masalah dunia nyata. Kekurangannya yaitu yang pertama, siswa tidak akan mencoba masalah yang dipelajari jika mereka tidak berniat atau percaya bahwa itu sulit untuk diselesaikan. Yang kedua, sebagian siswa percaya bahwa mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari jika mereka tidak memahami materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Telah selesai penjelasan dari saya tentang implementasi model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.